Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa alihi walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin saling memberi ilmu, saling membagi ilmu apa yang sudah saya baca di kitab Gusmus. Gusmus ya? Kitab Gusmus. Jadi saya ingin saling membagi ilmu tentang puasa. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini jelas tertera di dalam ayat Al-Qur'an bahwasannya diwajibkan atas kamu berpuasa sama seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi perintah ini menerangkan bahwa orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Nah, seperti itu puasa gitu. Jadi wajib kewajibannya bahkan sebelum umat kita sudah ada kewajiban berpuasa tadi gitu. Kemudian tentang puasa, dulu saya di pesantren itu Ustadz saya Jalaluddin gitu. Beliau membagi 3 jenis berpuasa. Yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama itu orang yang puasa hanya menahan dahaga dan lapar, ju'i wal atash. Jadi di tingkat pertama itu orang yang berpuasa itu hanya menahan haus, dahaga dan lapar. Tidak ada pahala, bahkan dia juga tidak meninggalkan dosa-dosa yang biasa dilakukan gitu. Nah, itu tingkatan pertama. Di tingkatan yang tengah, yang kedua, orang yang berpuasa menahan makan, juga menahan lapar tentunya, juga menahan amarah, juga hasrat lainnya, termasuk meninggalkan kemaksiatan, juga tetap melakukan kewajiban lainnya seperti sholat, juga melakukan hal-hal wajib lainnya gitu. Nah, jadi tingkatan ini mulai naik. Dia berpuasa, tapi juga tetap dia berpuasa berpahala, juga tidak meninggalkan, juga dia meninggalkan meninggalkan kemaksiatan yang biasa mungkin dilakukan, atau dan kewajiban perintah yang wajib dilakukan oleh sebagai kita umat Islam gitu. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi gitu. Orang yang berpuasa dengan serius, tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya meninggalkan kemaksiatan yang haram, tentu maksiat yang haram ya, maksiat haram, dan melakukan kewajiban dasar seorang Islam, namun juga menjaga pandangan, juga melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan Allah dan Nabi, seperti melakukan i'tikaf, beribadah gitu. Banyak hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan ketika di bulan puasa. Kita melakukan hal-hal yang yang walaupun kecil dosanya itu ditinggalkan gitu. Jadi di tingkatan terakhir ini dia melakukan kewajiban wajib dilakukan, kemudian juga melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan, kemudian juga pastinya meninggalkan kemaksiatan yang biasa mungkin dilakukan gitu. Jadi tidak hanya menahan dahaga dan lapar dan dahaga, juga mendapatkan pahala, juga mendapatkan
mendapatkan apa ya, juga meninggalkan dosa, sama seperti yang pernah ada ada hadis nggak salah itu, karena pahala di bulan puasa itu ditingkatkan pahalanya gitu, walaupun sebenarnya itu masih hadisnya doif mungkin ya. Nah jadi tapi hadis itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kita berbuat hal baik, melakukan sunnah-sunnahnya di bulan puasa, dan juga meninggalkan kemaksiatan gitu. Jadi itu yang saya dengar, dan kayaknya saya belum pernah dengar di luar pesantren saya bercerita seperti itu tentang puasa dibagi 3 tadi. Kemudian juga pada balik lagi ke tadi, Nabi juga melakukan iktikaf. Orang yang terakhir tadi dia serius melakukan iktikaf, orang yang serius berpuasa tadi dia melakukan iktikaf di masjid. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Juga pada keistimewaan di bulan puasa, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Saya belum sebenarnya, kalau masih ingin berpikir kritis lagi, saya ingin tahu ada apa dengan malam 1000 bulan gitu. Tapi untuk saat ini dalam wawasan saya, malam 1000 bulan yaitu waktu selama 1000 bulan. Waktu selama 1000 bulan itu bila dihitung dengan hitungan manusia 83 tahun 4 bulan. Dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan itu gitu. Tentu dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar ada banyak pendapat dari Rasul dulu, dari hadis yang direwayatkan. Aminah mengatakan Nabi lebih sering beribadah setiap malam 10 terakhir Ramadan, dan banyak riwayat lainnya yang berbeda-beda. Ada yang kelang-kelang hari, ada yang juga saya dengar ini ada yang kelang-kelang hari, ada juga yang namun di kitab Gusmus, pesan dari Gusmus, jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar maka seringlah beribadah setiap malam di bulan Ramadan, seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan pasti setiap malam, lakukanlah rajinlah beribadah di setiap malam bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian lanjut tentang manusia kalau sudah wafat tidak ada kewajiban atasnya melakukan puasa lagi. Jadi utang dalam berpuasa itu ketika beliau masih hidup, namun sengaja meninggalkannya gitu. Nah, menurut kebanyakan ulama berpendapat membayar puasa itu boleh kapan saja, boleh bagaimana saja, yaitu boleh berurut, boleh juga enggak. Namun setiap utang lain pada halnya, yaitu namun seperti utang kita seperti biasa, utang itu ada kewajiban untuk membayar gitu. Kalau misalnya sudah sanggup gitu, jangan ditunda-tunda. Beda lagi dengan lupa. Barang siapa lupa, ada sebuah hadis ya. Barang siapa lupa pada saat puasa lalu makan dan minum, hendaklah melanjutkan puasanya. Itu artinya Allah memang berkehendak memberi makan dan minum orang lupa tadi. Kemudian ada lagi, sesungguhnya Allah menggugurkan dari umatku, daripada hadis lain lagi, sesungguhnya Allah menggugurkan dari umatku, maksudnya artinya Allah tidak meminta tanggung jawab, menuntut tanggung jawab. Pertama kekeliruan, kelupaan, dan sesuatu yang mereka terpaksa melakukannya. Jadi dengan dengan
dengan dua hadis itu, dengan dikorelasikan antara kedua hadis itu, maka dari korelasi antara dua hadis tadi di atas, sepatutnya makan dan minum juga hasrat lainnya jika lupa atau keliru atau dipaksa oleh orang untuk melakukannya, maka tidak apa-apa gitu. Maka tidak ada apa ya, ya lanjut aja puasanya, nggak usah dijadiin utang gitu di kemudian hari gitu. Kemudian ada tentang larangan berpuasa. Apa bahasanya ya? Tapi artinya tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya gitu. Jadi setiap hari dia berpuasa, bahkan di hari-hari yang dilarang dia juga berpuasa gitu. Di hari-hari yang dilarang, kemudian hari apa lagi? Seperti hari raya gitu-gitu, dia tetap melakukan puasa. Kebanyakan ulama berpendapat dari hadis di atas ini ditakutkan berpuasa selamanya melemahkan kita dari apa ya? Dari kewajiban-kewajiban lainnya, seperti nggak mau puasa tiap hari puasa. Jadi lemah kita ingin melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, seperti zakat atau lainnya gitu. Maka kalau berpuasa seperti puasa kita itu ada tata aturannya gitu. Ada hari-hari yang dilarang berpuasa gitu, seperti hari raya. Di saat semua orang berpuasa, di saat semua orang merayakan itu, kita berpuasa itu dilarang gitu. Jadi kita harus juga sedikit menikmati seperti hari raya gitu. Kemudian juga tidak ada kemudian lanjutannya juga tidak ada puasa selamanya dalam Islam, karena akan ada hal-hal aturan yang melarang kita puasa di hari dan saat tertentu, seperti yang saya bilang tadi. Tidak apa-apa berpuasa selamanya selagi seperti Senin Kamis diniatkan puasa. Jadi ya puasa, kalau memang ingin puasa selamanya itu Senin Kamis itu diniatkan puasa sunnah mungkin. Kemudian lanjut selama tidak meninggalkan kita dari kewajiban lainnya, maka tidak apa-apa berpuasa gitu. Dan tentunya mematuhi larangan lainnya gitu. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Gusmus itu tidak apa-apa puasa selamanya selama tidak membuat kita lemah dari melakukan ibadah kewajiban lainnya gitu. Kemudian ada satu hal lagi, banyak selisih pendapat ya. Namun lantaran di malam hari kita berpuasa, maka tidak apa-apa. Jadi gini, ada orang banyak berpendapat bahwasanya di malam hari tidak boleh bersenggama dengan istri gitu. Nah, sedangkan ada juga yang berpendapat boleh gitu. Maka ada di dalam kitab Gusmus, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, itu hadis. Jelas tidak apa-apa bersenggama di malam hari, dan tentunya dilarang di siang hari karena kita berpuasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum poin ini, dari perkataan Gusmus yang saya baca, puasa sama seperti sholat. Hadas kecil tentu bisa dengan wudhu, namun hadas besar harus dilakukan dengan mandi junub. Maka tentunya mandi junub dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi kalau seandainya kita bersenggama dengan istri di malam hari, maka sepatutnya kita mandi junub itu sebelum subuh. Nah, jadi sebelum subuh tuh kita sudah bersih dari hadas lainnya. Kemudian baru kita intinya sebelum azan, sebelum subuh itu kita sudah bersih dari hadas lainnya gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.